Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Dan kasih anugerah Tuhan selalu memberkati kita, memberikan kita pengharapan yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan lewat renungan kita bisa mengenal kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam waktu yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab sehebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya.
Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwah bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan menyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kubimangkan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hukuman Tuhan akan terjadi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu sejarah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda dipenuhi dengan raja-raja yang jahat, karena memang lebih mudah dan masuk akal untuk berteman dengan kerajaan-kerajaan besar di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Bahkan Hizkia pun yang digambarkan sebagai raja yang baik dan menyembah Allah Israel juga tergoda untuk mengikat janji dengan kerajaan Babel. Itu bisa kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Lain halnya dengan Raja Yosia, sedang jemaat Tuhan. Ketika Taurat Tuhan ditemukan dan dibacakan, Imam Hilkiah, Yosia berkabung akan dosa bangsanya dan bertobat dan meminta petunjuk Tuhan. Tindakan Yosia membuktikan di sini bahwa ia memiliki keberanian dan kejernihan hati, dan dia mau minta pertolongan, dia mau minta petunjuk bahwa apa yang akan terjadi kepada bangsanya dan hukuman apa yang akan diterima oleh bangsanya. Sebenarnya hati Yosia, Raja Yosia sangat sedih waktu firman Tuhan itu dibacakan. Firman itu waktu ditemukan dan dibacakan, dia sangat sedih sebenarnya. Namun pertobatan dan reformasi, perubahan yang dilakukan Yosia tidak mengubah rencana hukuman Tuhan untuk Yehuda, karena hukuman ini sudah difirmankan Tuhan sebenarnya. Dan Yosia pun akan merubah, menghancurkan Baal-Baal dan membakar habis dan melumat habis semua patung-patung itu. Tetap Tuhan akan menghukum Yehuda. Teologi ini diselesaikan oleh kisah yang kita baca tadi. Yosia mungkin adalah raja Yehuda terbaik yang berusaha melakukan reformasi rohani, perubahan rohani, dan perubahannya sangat drastis sekali. Bahwa Yosia mau Baal-Baal, penyembahan semuanya, berhala-berhala dijauhkan, ya, akan dihancurkan. Walau demikian, bagaimana kalau ketaatan ini tidak menghasilkan upah yang baik dari Tuhan, tetapi malah hukuman yang datang? Bukan itu sebenarnya. Kalaupun kita ada pertobatan, tetapi hukuman Tuhan sudah difirmankan lebih awal. Dalam kitab Taurat yang ditemukan Yosia memang jelas tertulis kutukan akan menjadi akibat kejaksaan Yehuda. Reformasi yang dilakukan Yosia tidak akan menyelamatkan Yehuda
dari kehancuran akibat ketidaktaatan. Selain itu Tuhan memang memberikan kelegaan pada Yosia sehingga ia tidak akan menyaksikan kehancuran itu. Kutuk kehancuran memang tak dapat diubah sidang jemaat Tuhan. Namun Yosia tetap bekerja keras demi mengubah ketidaktaatan menjadi ketaatan. Justru disinilah letak keistimewaan Yosia. Ketaatannya bukan karena iming-iming upah atau berkat. Dengan mendalam Yosia menyadari dosa bangsanya itu sudah sangat banyak yang mendukakan hati Tuhan. Ya, dan dengan sekuat tenaga ia melakukan perubahan. Kita tahu sidang jemaat Tuhan, banyak orang Kristen lebih menyukai ajaran yang menjanjikan banyak berkat. Padahal Allah yang dipercaya Yosia bukanlah mesin pembagi berkat. Justru Yosia menunjukkan hati yang setia kepada Tuhan walaupun dia rugi, capek, kadang dihina. Ya, buat Yosia bukan berkat yang terutama, namun ketaatan, bukan kemudahan, namun kesetiaannya kepada Tuhan untuk melaksanakan firman itu. Ini sering juga kita terjadi sidang jemaat Tuhan. Terkadang kita lupa siapa yang memberi berkat itu. Kita utamakan berkat itu. Setia dulu. Melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya. Lakukan yang terbaik. Jangan di situ kita mau ajal kita mau datang, kita mau bertobat. Ya sidang jemaat Tuhan. Terkadang ini penyakit daripada manusia. Sudah ajalnya di ujung tanduk baru dia bertobat kepada Tuhan. Lakukan selama hidup kita masih diberikan Tuhan di dunia ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan. Ya, marilah kita seperti Raja Yosia melakukan reformasi perubahan dalam hidup kita, agar hidup kita ini berarti selama kita hidup di dunia ini, berarti untuk orang lain, menjadi berkat. Itu yang paling utama. Seperti Yosia menjadi berkat dia. Akhirnya dia tidak menyaksikan kehancuran daripada Yehuda. Ya, inilah janji Tuhan kepada Yosia. Mari sidang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar, lewat renungan hari ini kita belajar bagaimana hukuman Tuhan itu akan terjadi. Ya, kalau kita tidak taat. Hukuman Tuhan akan terjadi kalau kita tidak taat. Ya, sidang jemaat Tuhan. Saya dan percaya lewat ini kita belajar agar kita tidak turut dihukum oleh Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa hukuman Tuhan akan terjadi kalau kami benar-benar menyimpang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami tidak mau turut dihukum. Kami mau Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami mau Tuhan seturut dan kehendak Tuhan. Dan kami mau melaksanakan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji